apa kalau ada yang off. Yang penting kalau bisa on cam ya. Wah, Kak Cornelia. Aduh, cantik sekali Kak Cornelia. Oke, di sini yang sudah hadir ada Kak Ashara. Kak Ashara, how are you today? Ceki-ceki attendance sebentar ya. Kak Ashara, Iya kak, halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Kak Dianya gimana? Alhamdulillah, baik juga. Ini yang on cam nih. Wah, Kak Cornelia tadi on cam sudah. Ini ada Kak Novita, Kak Tengku, yang lain yang sinyalnya bagus boleh on cam ya. Biar saya nggak tidak merasa sendiri gitu. Oke, ingat nggak terakhir kali kita bahas apa sebelum kuis kemarin? Bahas apa ya? Tentang itu konektor. Ah ya, konektor di kalimat majemuk ya. Oke, itu kemarin latihan soal yang kemarin itu sudah wrap up pembelajaran kita tentang ini ya, tentang structure and written expression. Oh iya, aku belum salam, astagfirullahaladzim. Saya buka kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama hari ini bermanfaat dan bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Amin. Oke, jadi last last meeting kita bahas itu tadi ya tentang berbagai macam konektor atau penghubung kalimat majemuk. Itu adalah materi yang apa ya? Ya banyak lah keluar di TOEFL structure and written expression. Tapi sekali lagi mau ngingetin, selain itu teman-teman juga harus banyak latihan soal ya. Makanya kemarin saya buat satu sesi tambahan khusus untuk latihan soal aja. Karena terutama kalau teman-teman fokusnya untuk memperbesar nilai TOEFL ya, itu harus kayak wawasannya akan per materi-materi yang apa grammar itu. Nah, menurut saya juga kalau mau memperbanyak pengetahuan tentang grammar ya kuncinya latihan soal. Kalau kita kayak belajar apa ya, belajar materinya doang, itu kayak apa ya, terbatas gitu loh dan kelihatannya bakal banyak banget yang perlu dipelajarin. Tapi kalau kalau dari soal itu kan kayak soal ini pembahasannya itu gitu. Nah, secara nggak langsung ya langsung juga sih. Secara nggak langsung atau mungkin langsung juga kita belajar tentang materi yang ada di soal itu. Misal ada connected speech, ada negative sentence, ada dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu hari ini kita masuk ke materi mengenai reading ya. Bentar cari pulpen dulu. Belum siapin pulpen. Sorry ya guys ya. Bentar, izin off cam bentar nih mencari pulpen. Udah dapat. Pulpennya dibuat coret-coret tembok sama bocil. Izin share screen ya. Kecil kali. Oke, kita masuk ke reading section dari TOEFL itu sendiri. Yang pertama, seperti biasa, kita recap materi yang sudah lewat dulu. Dan seperti biasa juga, ada 3 pertanyaan. Bisa resen yang mampu menjawab. Nanti akan ada poinnya ya. Oke, siap-siap. Yang pertama, jelaskan kapan kalimat mengandung place expression, eh, subjek dan verbnya perlu dan tidak perlu diinversi. Di kemarin kan ada di kalimat inversi, ada yang tentang place expression. Nah, itu ada saat di mana subjek dan verbnya perlu diinversi, ada juga saat dia tidak perlu diinversi. Coba tolong dijelaskan. Seingat nggak? Oke, Kak Novita, silakan. Gimana, Kak? Iya kak, kalau untuk place expression itu, misalkan di inversi itu kalau misalkan necessary, Mm-mm.
Maksudnya necessary Kalau gimana? misalkan nggak, memang plus expression itu. Jadi kalau misalkan plus expression itu nggak ada, berarti mengubah eh, arti kalimat, maksudnya jadi kalimatnya nggak jelas gitu loh, Kak. Kalau Mm-mm. misalkan unnecessary, berarti nggak usah diinversi karena ada atau tidaknya plus expression itu tidak mengubah makna dari kalimatnya gitu. Kalau Oke. Gimana, Kak? kalau contohnya itu Boleh. Silakan. eh, in the classroom I read book. Berarti itu nggak perlu inversi karena eh, kalimat utamanya itu kan I read book. Mau di classroom atau dimanapun itu kayak nggak penting gitu Kak, jadi nggak diinversi. Kalau misalkan yang inversi itu contohnya in the forest are birds, apa ya? Gimana ya? Iya apa? Are in the forest, uh in the forest, Perlu dibantu? gimana ya contohnya boleh? Kok In jadi the forest bingung ya? are the birds we're looking for. Jadi di Ah ya, hutan itu ada burung-burung yang kita cari. Oke, benar banget Kak Novita, sangat iya lengkap Kak. sekali. Ya, cuma kurang contoh sedikit aja, tapi itu udah bagus banget ya. Jadi tadi benar kata Kak Novita kalau dia necessary, which is kalau tanpa place expression itu dia jadi nggak jelas, itu harus diinversi. Sedangkan kalau cuman kayak tambahan aja, kayak pelengkap aja, itu nggak diinversi ya. Oke, good one. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Nah, conditional sentence perlu diinversi ketika memiliki kata apa, apa, dan apa. Ayo, tentang conditional sentence. Ayo, diutamakan yang belum pernah jawab ya. Tapi Kak Novita kalau bisa resen lagi nggak apa-apa. Siapa tahu nggak ada yang lain nggak ada kan? Oke, Kak Dini. Wah, Kak Dini duluan ya di sini. Iya, Kak Dias ya. Silakan Kak Dini. Conditional sentence itu kalau dia memiliki kata ya Kak, kata Hmm. kemarin had, should, were ya Kak. Nah, iya Jadi betul. kalau dia ada kata itu dia eh, bisa diinversi. Oke. Dikonversi dengan menghilangkan kata if-nya. Jadi nanti ada kata if-nya di depannya. Oke. Kayak Terus gitu tambahan Kak. sedikit conditional sentence itu apa sih, Kak? Conditional sentence itu conditional sentence. Hmm, kalimat kondisional ya. Iya, Hmm, kalimat kondisional. Apa tuh kalimat kondisional. kondisional? Yang seingat nggak? Kalimat Kan kuncinya di kondisional. if. If itu kan Heeh. jika ya. Apa tuh berarti? Kondisional tuh kayak misalkan kalau misalkan kita punya waktu lebih, mungkin hasilnya akan lebih baik. Kayak gitu Kak, Ya, kondisional. Kayak pengandaian. pengandaian. Iya, Heeh. betul. Jadi conditional sentence itu pengandaian ya. Tadi yang kalau Ya. perlu diinversi ketika pakai kata apa, Kak? Kak Dini? Kalau dia ada kata had, Had, should, were. should, would. Oke, good one. Oke, last question di recap ini. Manakah yang lebih formal pada comparison sentence? Dengan atau tanpa inversi? Ayo, comparison sentence, kalimat perbandingan. Wah, Kak Dini lagi. Sabar, Kak. Yang lain coba ya. Yang belum, wah. Lagi buka catatan nih kayaknya. Oke, Kak Tengku, boleh. Silakan, Kak Tengku. Belum pernah soalnya. Manakah yang lebih formal pada comparison sentence dengan atau tanpa inversi? Hmm. Mana yang lebih formal, Kak? Lebih lebih formal kalau di inversi, Kak. Oke. Bisa kasih contoh nggak, Kak, versi yang diinversi dengan yang tidak? Versi dicontoh nih, Kak, kan. Mm-mm. We were more prepared than the other performers were. Tapi kalau yang di inversi, we were more prepared than were the other performers, Kak.
Iya, betul. Jadi kalau di comparison sentence, inversinya ini lebih apa ya, bisa dibilang sunnah gitu ya. Jadi nggak harus diinversi. Cuman kalau dia diinversi itu sentence atau kalimatnya jadi lebih formal. Jadi mungkin kalau teman-teman mau misal buat teks apa namanya pidato di acara formal atau mungkin bikin jurnal itu diinversi supaya dia hasilnya lebih formal. Oke, good one. eh Terima kasih atas penjawab recap hari ini. Ada Kak Novita Guntari, Kak Dini Alfiani, dan Kak Tengku Safatullah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Tentang reading reading section atau bagian membaca. Ini last part di TOEFL ya. Last part di TOEFL. Oh, sorry, anak tetangga manggil-manggil. Sorry ya, apologies. Jadi ini reading reading section adalah bagian di mana kita dikasih bacaan yang banyak sekali, yang di setelah bacaan-bacaan tersebut diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan ya. Biasanya kalau di TOEFL itu pertanyaannya ada apa bacaannya ada 5, masing-masing bacaan itu 200 sampai 450 kata, diikuti dengan 7 sampai 12 pertanyaan. Nah, kalau waktu pengerjaannya dibagi-bagi, jadi tuh tiap tiap bacaan itu kita punya waktu sekitar 10 menit ya. Nah, jadi kan kalau di sini tuh pasti teksnya biasanya lebih ke teks agak-agak ilmiah gitulah ya. Nah, ini bisa jadi keuntungan banget buat teman-teman yang di ada apa? Ada expertise di bidang sains, terus sejarah, terus pokoknya sains-sains gitu. Biasanya kalau saya sering nemu tuh sejarah dan IPA, kadang fisika, kadang biologi. Itu akan sangat membantu ya kalau teman-teman ada tahu di bidang itu karena kan jadi lebih familiar dengan topiknya. Oke. Nah, pertama, ini ada 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam TOEFL reading. Yang pertama itu vocabulation, vocabulary knowledge atau pengetahuan mengenai kosakata. Jadi ya namanya bacaan ya, kita eh baca teks pasti ya kita harus tahu banyak tentang vocab atau makna-makna dari kata-kata yang ada di bacaan itu. Terus yang kedua ada TOEFL reading skill. Jadi ini teman-teman juga perlu punya pengetahuan tentang jenis pertanyaan dan cara menjawab. Jadi eh, di TOEFL reading itu biasanya ada apa? Ada udah ada pola pertanyaannya. Jadi tuh kayak itu aja sebenarnya polanya. Cuma ibaratnya kalau soal matematika diganti nomornya aja. Diganti angkanya aja. Terus yang ketiga ada time management. Nah, time management ini penting sekali ya. Berhubung ini kan section terakhir ya di TOEFL PBT atau IPT. Makanya itu kadang suka terlena. Saya sendiri jujur pernah ke apa ya kehabisan waktu ngerjain reading ini karena ya time managementnya kurang. Saya terlalu fokus ke soal-soal awal-awal yang susah-susah gitu loh. Jadi sebenarnya ada di bawah-bawah tuh soal-soal yang mudah-mudah nggak bisa saya kerjain karena kehabisan waktu ya. Makanya itu time management itu penting banget. Yang terakhir ada konsentrasi ya, konsentrasi karena ya bacaannya kan panjang banget apalagi kalau kebetulan it's not our lucky day, bacaannya itu bener-bener topik-topik yang asing banget. Itu kan kayak aduh, apa nih harus harus di apa ya, dipantengin banget gitu loh bacaannya. Nah, itu kadang itu juga bisa terganggu kalau ya tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman tipe pembelajar auditori atau auditori biasanya keganggu kalau ada eh apa berisik gitu. Nah, contoh sedikit cerita sedikit, saya tuh pernah tes apa ya? Yang tes pakai BTW, suara saya berisik nggak sih di sini? Di teman-teman kedengarannya berisik nggak sih? Soalnya di sini banyak bocah-bocah ngomong. Pas kok Kak, ada backgroundnya dikit, tapi A- jelas. Nggak keganggu ya, Kak ya? Ada backsoundnya dikit. Oke, apologies pokoknya. Maaf banget ya. Anak saya nggak ada yang ngomong, jadi itu main sama anak tetangga. Oke, ke concentration ini tadi. Jadi saya pernah tes, dan kebetulan di satu ruangan itu sesama peserta tes ada yang mungkin dia ini ya,
punya Tourette syndrome atau apa gitu. Jadi beberapa menit sekali tuh dia kayak mengeluarkan suara yang itu tuh memecah konsentrasi saya gitu. Karena saya termasuk orang auditori, jadi eh senang belajar dan dengan suara dan itu juga jadi titik lemah kalau saya belajar atau saya mau butuh konsentrasi terus ada suara-suara itu saya keganggu. Itu juga ya saya nggak nyalahin dia juga ya karena emang kondisi dia seperti itu tapi ya itu perlu diperhatikan. Jadi akhirnya belakangan karena saya udah keganggu banget akhirnya saya pakai headset listeningnya kan ada headsetnya ya. Ya walaupun nggak dengerin apa-apa seenggaknya telinga saya ketutup gitu loh. Oke, itu tadi. Ini 4 hal yang perlu diperhatikan dalam TOEFL reading ya. Sebenarnya TOEFL reading ini ya sederhana sih maksudnya nggak banyak yang perlu dihafal, diingat-ingat. Yang penting paham bacaannya aja. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang vocabulary knowledge. Nah, yang pertama ini kunci untuk memperbanyak vocabulary ya, perbanyak membaca. Membacanya apa ya? Apa aja? Caption di sosmed kah? Novel, berita, puisi, artikel fandom, bahkan artikel gosip mungkin, terus ada majalah dan lain sebagainya. Jadi di sosial media itu ya kadang memang distracting ya sosial media, tapi coba teman-teman berusaha memanfaatkan sosial media itu jadi sarana belajar. Misalnya follow-follow, misal kalau teman-teman apa ya tertarik sama dunia pelestarian hewan kan ada WWF ya. Pokoknya kayak komunitas yang melestarikan hewan gitulah, hewan-hewan langka. Coba teman-teman cari versi WWF yang internasional, WWF internasionalnya, jangan cuman WWF Indonesia. Karena di situ kan ya ada bacaan-bacaan bahasa Inggrisnya. Di situ teman-teman bisa eh, memperkaya vocabulary teman-teman semua. Terus yang selanjutnya ada belajar word parts. Nah, ini word parts atau bagian kata ya. Karena dari satu kata tuh kan kata tuh kan nggak cuma kata dasar aja selalu pakai. Kadang ada kata yang ada awalannya atau prefix, ada yang ada akhirannya. Nah, terus juga pahami root word atau kata asalnya. Nah, contohnya di sini nih. Nah, ini sekalian shameless promotion ya. Jadi di S Academy, saya di Academy Center itu juga sering posting-posting beginian nih tentang eh apa ya knowledge-knowledge yang berkaitan dengan English. Teman-teman bisa jadi salah satu alasan untuk follow Academic Center. Jadi di sini diajarin tentang kata benda yang punya akhiran ITY, IT ya. Jadi di sini dijelasin apa kata dasarnya, terus setelah dikasih ITY jadi apa, terus jadi maknanya. Nah, itu teman-teman bisa belajar dari situ, dari mana aja ya. Terus juga belajar tentang verb atau adjektif, terutama bentuk irregularnya ya. Di situ ada banyak banget. Kalau cuman reguler aja mah gampang ya. Kalau kata benda yang apa namanya kata benda yang jamak ya tinggal ditambah s atau es belakangnya. Terus kalau kata atau kerja ya tinggal tambah ed. Tapi kalau yang irregular ini yang agak tricky. Jadi nggak ada pola tertentunya ya. Nah itu teman-teman harus belajar. Ya nggak ngapalin juga sih. Cuma dibiasain aja denger atau baca kata-kata tersebut. Lama-lama kan ingat juga. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan di TOEFL ya, ini contoh aja, nggak perlu dijawab, nggak apa-apa. Soalnya nih, kayak gini, soalnya tuh kayak the word misspelled in the passage is closest in the meaning to which, kayak ada satu kata yang kita literally disuruh nyari maknanya, tapi bisa juga yang, eh ada juga soal yang justru nyari, eh apa namanya, kalau opposite tuh antagonis apa antonim, cari antonim ya kadang dari kata ini antonimnya apa gitu terus ada option di bawahnya. Nah ini nggak ada cara lain untuk ngerjain kecuali teman-teman paham arti kata yang ditanyain dan opsi-opsinya gitu loh. Kalau udah ini nggak tahu ya ya udah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum ya karena ya itu yang ditanyain gitu gimana dong kalau nggak tahu ya. Jadi itulah makanya saya tadi di awal bilang akan sangat membantu kalau teman-teman ketemu passage atau bacaan yang
sesuai sama expertise teman-teman karena mau nggak mau biasanya lebih paham ya. Oke. Nah, terus ini TOEFL reading skill-nya ada biasanya 5 jenis pertanyaan dalam TOEFL reading ya. Ya, ini yang pertama adalah mengenai details, yang kedua mengenai reference atau rujukan, terus ada tentang overall review atau review keseluruhan ya. Terus kemudian ada vocabulary. Vocabulary ini contohnya yang tadi ada 4 soal itu ya tentang vocabulary. Terus yang terakhir ada tentang main idea atau topik. Ya ini kayak kayak teks bahasa Indonesia ya biasanya. Ide utama dari bacaan di atas adalah gitu atau topik dari bacaan di atas adalah gitu. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang details. Details ini dibagi lagi jadi dua jenis pertanyaan ya. Maksudnya yang pertama ada direct answer atau jawaban apa namanya langsung sama indirect answer. Nah, direct answer-nya lagi dibagi menjadi dua. Yang pertama mengenai stated details atau detail-detail yang tersurat ada di bacaan ya. Nah, ini soalnya biasanya di apa ya, ada kalimat-kalimat seperti ini. According to the passage, menurut bacaan gitu. Atau it is stated in the passage that dinyatakan pada bacaan bahwa titik-titik-titik. Terus the passage indicates that terus bacaan mengindikasikan bahwa sesuatu. Terus ada yang terakhir itu contohnya which of the following is true? Manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Jadi di sini direct answer itu dia ada di bacaan. Stated details itu dia ada di bacaan ya. Jadi apa gampang yang ngomong tuh tinggal ya udah tinggal teman-teman cari aja yang berhubungan dengan soal di bacaan tuh kan ada apa soalnya dia cari itu pakai keyword itu gitu. Ini cenderung lebih mudah ya, tinggal apa ibaratnya kalau teman-teman bisa baca dan paham artinya pasti bisa ngerjain ini ya. Terus ada juga ini yang agak tricky, unstated detail. Nah, ini adalah detail yang gak ada di bacaan. Karena detail ini tidak disebutkan, tidak di apa ya, tidak dituliskan, bahkan juga dia tidak benar. Jadi kayak apa ya ya yang nggak ada lah karena dia nggak bukan suatu pernyataan yang benar mengenai bacaan. Nah, contoh-contoh pertanyaannya tuh bentuknya kayak gini. Which of the following is not stated? Di antara pilihan di bawah ini mana yang tidak dinyatakan begitu. Terus ada which of the following is not mentioned sama aja. Terus yang ada juga pertanyaan yang all of the following are true except pernyataan di bawah ini benar kecuali. Nah, gitu. Nah, jadi kalau unstated details ini teman-teman ya pinter-pinter memahami aja kalimatnya gitu. Jadi mana yang nggak ada, mana yang nggak disebutkan, mana yang salah dari opsi-opsi yang ada gitu. Nah, contohnya nih, nah ini, ayo, aduh, masih mana sih? Ada contoh soal, silahkan yang mau menjawab boleh sekali. And the passage indicated that Jamestown, titik, titik, titik. Apa yuk? Seupaya banget. Coba yang bisa resign ya. Saya kayak pakai mukena. Yuk. Oke, Kak Tempuh. Kak Tempuh bisa, Kak, silakan. B, Kak. B. B ya? B, B. B kan? Was settled 26 years after Williamsburg. Ini katanya. Oke. Kenapa ini, Kak? Karena di teks saya baca, Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 tahun setelah yang permanen pertama English koloni mereka was settled at Jamestown. Oke. Oke, betul. Jadi di sini kan ada di soal bentar tak catat dulu.
Tengku. Oke, di bacaan kita di sini yang ditanyain adalah Jamestown ya. Jamestown coba kita cari dulu di bacaan. Jamestown itu ini ya. Berarti ini sebenarnya ke paragraf bahas Williamsburg, tapi yang ditanya adalah Jamestown. Jadi ada pernyataan-pernyataan di bawah ini di opsinya yang tuh menjelaskan tentang tentang Williamsburg gitu. Jadi kalau yang ditanya Jamestown di sini kan di soal ada ya Jamestown. Teman-teman cari kuncinya cari keywordnya itu di dalam bacaan. Jadi di sini Jamestown. Terus di sini kan bahwasanya di sini ada 26 years after the first permanent English colony. Yang ini mengacu pada Williamsburg. Williamsburgnya itu didirikan 26 tahun setelah koloni pertama di Inggris. Koloni pertama Inggris di Amerika, yang mana koloni tersebut adalah Jamestown. Berarti benar kata Kak Tengku, itu yang jawaban yang benar adalah yang B. Dia bentar. Was settled 26 Harusnya years. D nggak sih, Kak? Sorry, D. Iya, C, bentar. C. Iya. Oh iya, kurang tepat. Sorry, ngelantur. Ini kurang tepat, Kak, ya. C, D, Kak. Oh, iya, bentar, tak share screen. Gimana sih? Gimana sih? Bentar, sorry ya, guys ya. Iya, ini tadi jawabannya C yang benar ya, Kak, ya. Eh, di sini yang A coba dia dilihat was settled in 1633. Di sini ini yang didirikan tahun 1633 adalah Williamsburg. Berarti ini salah. Dia was settled 6 years after Williamsburg. Ini salah ya, karena dia itu 26 year earlier. Jadi jadi ini salahnya karena dia setelah Williamsburg. Harusnya 26 tahun sebelum Williamsburg ya. Nah, terus yang terakhir yang D was originally named Middle Plantation William. itu bukan juga karena dia merujuk pada Williamsburg juga, bukan Jamestown. Nah, di sini yang benar adalah C Iya. ya. Oke, good one. Jadi dia yang C ya. Sorry tadi nggak fokus. Lanjut. Ini tadi itu tadi yang stated details. Jadi itu hal yang ada di bacaan. Sekarang yang nggak ada, coba silakan baca bacaan ini. Nah, di sini which of the following is not true about the gadget. Jadi mana dari hal-hal bacaan hal dari pilihan di bawah ini yang nggak benar. Kayak tadi yang saya sebutin di atas sempat kan dia unstated karena salah karena nggak ada gitu. Coba silakan yang bisa raise hand. Oke, Kak Dini. Gimana? Coba ya, Kak. Gak apa-apa, coba aja. Yang tidak benar kayaknya yang B, Kak. 19th century itu. Kan dia mulainya 1850 ya, tapi di sini bilangnya abad ke-19. Kayaknya itu. Oke, Kak Dini bilang yang B ya. Oke, Ya. coba kita bedah ya. Oke, makasih jawabannya Kak Dini. Saya juga belum tahu jawabannya apa. Jadi kita cari bareng-bareng ya. Yang pertama coba yang A. It is used to name something when the name is not known. Dia dipakai untuk menamai sesuatu yang namanya tidak diketahui ya. Terus ini di sini ada nih. Anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Nah, ini kan membahas tentang gadget. Berarti ya ini salah ya. Karena ini benar. Gimana sih ini salah karena ini benar. Karena pernyataan ini benar. Jadi dia bukan jawabannya gitu ya. Terus it was used at the beginning of the 19th century. The word gadget is one such word. First used in British sailors in the 1850s.
Oke, jadi dia dipakai di mulai 1850 gitu. Berarti bukan di awal abad 19 ya. Terus coba ini kita anggap kayaknya benar. Terus yang C, it most likely came from a word in the French language. Coba yang ada French ini ada gâchette. Probably came from French berarti salah. Nah, terus ini first known used by British sailor. Nah, ini juga benar tadi ya. First used British sailors. Ini juga salah. Berarti betul sekali kata Kak Dini. Jawabannya adalah B. It was used at the beginning of the 19th century. It is not true because it was first used in 1850s. Oke, good one. Nah, itu tadi yang tentang direct answer ya. Jadi jawaban yang apa tuh the point gitulah ya. Sekarang kita ini masih tentang details. Ini masuk ke mengenai indirect question. Indirect question dibagi jadi dua juga. Yang pertama ada transition question. Ya. Jadi ini kayak apa ya? Dia nggak nggak ada, literally nggak ada di bacaan itu karena yang ditanya adalah kira-kira apa paragraf yang mengawali bacaan itu apa gitu. Jadi kayak paragraf yang benar-benar nggak ada gitu. Kita suruh bayangin kira-kira paragraf sebelumnya tentang apa atau sesudahnya membahas tentang apa nih gitu. Jadi benar-benar sangat tidak langsung karena paragrafnya sendiri yang ditanya tidak ada. Terus ada juga implied question atau apa ya implied itu kayak apa ya sesuatu yang bisa kita simpulkan dari bacaan ya. Contoh keywordsnya itu ada it is implied in the passage that dari bacaan itu kita bisa menyimpulkan bahwa gitu. Atau it can be inferred from the passage that dapat disimpulkan dari bacaan bahwa nah terus what probably happened. Jadi kalau intinya di indirect question itu kita disuruh berandai-andai. Ya, kita suruh berandai-andai. Ini kira-kira apa yang akan terjadi? Ini kira-kira apa paragraf yang mengawali? Ini kira-kira apa paragraf lanjutannya? Gitu ya. Agak agak abstrak tapi ya it is what it is. Contohnya nih. Ayo, yang bisa jawab boleh. The French version of monopoly might possibly include a piece of property entitled yang bisa resen ya. Oke, Kak Dias. Hai Kak Dias, it's been a while since I hear you. Apa kabar? Silakan dijawab. Halo Kak, sebelumnya izin off cam ya, Iya, soalnya sinyalnya kotak. it's okay, it's okay. Silakan Kak. The French version of Monopoly might be. Jawabannya, jawabannya yang di Eiffel Tower. D Enggak is sih, Kak. tower. Kenapa pilih ini? Soalnya tuh, ini kan implied question. Jadi itu kayak French version versi Prancis gitu kan. Biasanya kalau Prancis itu kan apa sih Kak? Maskot apa ya? Kayak Landmark. itunya tuh kayak Uh-uh. Eiffel Tower gitu. Oke, Oke betul. Ini bisa dilihat di line kelima ya. Ini. Although the game is now published in countless language and versions with foreign location and place names appropriate to the target language. Di sini meskipun game ini sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan versi dengan lokasi asing yang sesuai dengan target bahasa. Ya, jadi di sini kan ada versi Prancis Monopoly itu kemungkinan ada properti atau ya landmark lah ya landmark apa gitu. Nah di sini ya yang apa namanya yang khas Prancis ya Eiffel Tower ya Eiffel Tower karena yang Atlantic City, New Jersey, Pennsylvania nama
boardwalk itu di USA. Betul sekali, Kak Dias. Nah, itu kan kayak nggak ada gitu loh di bacaan. Jadi kita disuruh mikir sendiri kira-kira apa yang akan terjadi di luar bacaan ini. Jadi kita suruh berpikir out of the box, out of the text. Terus ya answernya D. Nah, itu satu aja contohnya ya. Nah, terus tentang reference. Reference ini kayak rujukan atau merujuk pada gitu ya. Keywordnya itu biasanya soalnya begini bentuknya. The word it, they, this in line Y. Misal in line 5 refers to gitu. Jadi kata it atau they atau this di baris kelima misalnya merujuk kepada, nah itu terus di bawahnya dikasih opsi-opsi yang memungkinkan. Nah ini teman-teman juga harus teliti di sini ya. Tipsnya itu kalau katanya itu it atau this itu pasti adalah kata benda yang singular dan uncountable ya karena dia pasti sebutannya it. Nah kalau they itu plural countable kata bendanya ya. Terus ada noun terdekat dari kata reference belum tentu jawaban yang benar. Jadi kan kalau akan lebih mudah kalau misal ada it gitu, it yang ditanyain. Nah, kita kira kata benda yang sebelumnya yang paling dekat dengan dia itu pasti jawabannya itu enggak pasti ya. Jadi kita harus baca setidaknya kalau saya biasanya satu kalimat sebelum kalimat yang mengandung kata reference itu biasanya itu jawabannya ya. Nah, terus kalau teman-teman misal ragu nih, ragu ini atau itu ya jawabannya, itu coba ubah kata reference jadi kata yang dipilih. Misalnya it ya, it, ite gitu. It itu misal teman-teman bingung antara bird atau the hook atau apa? Pancingan, kail pancing gitu. Coba teman-teman ubah ubah kata reference itu menjadi pilihan teman-teman. Wagu apa enggak wagu? Wagu tuh maksudnya kayak aneh enggak, masuk akal enggak kalimatnya, gitu ya. Nah, contohnya ini, Sila yang mau mengerjakan. Baca dulu. Ikra. Dini tadi udah ya. Kak Cornelia. Cornelia boleh deh. Silakan Kak. C Kak, small fish. C, small fish. Kenapa pilih small fish, Kak? Eh, Biasanya kalau kayak gitu kan kita ngebaca di sebelumnya. Kayak D-nya kan di line 4 ya, tapi belum tentu dia jelasinnya di line 4 kita baca ke sebelumnya. Di Heeh. situ yang paling menurut aku dia nge-refernya ke small fish ya. Oke, kalau kalimat. Oke, makasih ya Kak. Kita keep dulu. Coba kita bongkar. They-nya di line 4 nih. Line 5 kan ini ya, berarti ini. Di they yang ini ya. They ini merujuk ke siapa sih? Gitu. Tadi saya bilang bisa di satu kalimat sebelumnya atau di kalimat itu sendiri ya. Kalau kalimat itu sendiri nggak ada baru ke kalimat sebelumnya. Coba kita baca kalimat ini. When small fish venture too close to the tentacles of these living flowers, they are stung and eaten. Nah, they di sini rujukannya di sini bisa aja flowers kalau mau yang terdekat living flowers ya. Atau bisa juga ke small fish. Nah, yang benar dia small fish karena they are stung and eaten. Mereka akan apa ya dientuk, disengat dan dimakan gitu. Berarti they di sini betul dia merujuk ke small fish. Oke, good one, Kak Cornelia. Menurut saya soal apa bentuk soal kayak gini ini paling mudah ya reference karena kayak udah jelas gitu loh dikasih kata ini di baris ke sini merujuk pada gitu. Bahkan kita nggak paham arti kata arti beberapa kata di sini pun nggak masalah gitu loh selama kita bisa mengaitkan ini nih kayaknya maksudnya ini tuh itu gitu. Ini jadi salah satu jenis soal yang paling easy. Nah, terus ini tentang vocabulary ya. Inilah itu tadi eh pertanyaannya biasanya what is the meaning of
satu kata pada baris kesekian, atau kata kata X di baris kesekian itu punya makna terdekat pada itu. Nah, ini tipsnya benar-benar cuma kuasai vocab sebanyak mungkin, sebisa mungkin banyakin kosakatanya dari membaca, dari mendengarkan, dari manapun ya, apapun sumbernya yang tidak perlu dilimit. Jangan lupakan konteks makna kata dalam satu kalimat. Jadi itu eh, kadang kan kita mengartikan suatu kata secara harfiah atau literally ya. Jadi itu nggak selalu seperti itu. Jadi perhatikan juga konteks kalimatnya. Terutama kalau kalau yang ditanya itu apa? Kata ini memiliki makna paling dekat dengannya gitu. Ini bahkan teman-teman bisa juga mengerjakan dengan lihat opsinya. Mana opsi yang paling nggak mungkin, paling aneh itu ya. Dicoret-coret sampai akhirnya ketemu jawaban yang paling masuk akal. Tuh ya, seperti tips nomor 3 itu. Jika tidak tahu arti kata, cari petunjuk dari segi struktur, konteks kalimat, sinonim, kontras, maupun contoh-contoh di sekitar kata yang dipertanyakan. Jadi itu kita beda sama yang reference tadi, yang kita bisa fokus ke kata itu aja. Ini khususan kalau teman-teman nggak paham artinya ya, nggak tahu kebetulan, wah sial sekali aku tidak tahu arti kata ini. Coba baca konteks kalimatnya, karena di situ mungkin mengandung clue yang bisa membantu teman-teman memahami kata ini maksudnya apa gitu ya. Terus ini contoh soalnya, silakan dibaca. Yang mau jawab boleh. SN ya. Diutamakan yang belum. Yang udah nih Kak Tengku, Kak Dini, Kak Dias, sama Kak Cornelia. At a premium. Ini saja sebelum sebelum baca ini nggak tahu artinya apa. Belum pernah baca soalnya. Wah, Kak Tengku. Oke, ada yang lain? Tapi nggak apa-apa Kak Resen aja, siapa tahu temennya nggak ada. Kak Silmi nih, boleh nih. Belum ada suaranya dari kemarin, nggak kedengeran. Silakan Kak Silmi. Aku mau coba ya. Coba boleh. Jawabannya tuh very experience. Very experience, yang B ya Kak ya. Ya, coba aja dulu. Kenapa, kenapa Kakak milih itu? Atau eh karena udah tahu artinya, atau karena apa? Enggak sih, di sini kan disebutin train presi. Kayaknya aku gak tahu juga sih. Gitu pokoknya coba dulu Kak. Kayaknya aku salah Oke. mengartikan juga deh. Tar deh. Eh, Oke. Ya udahlah. Kayaknya jawabannya salah, tapi aku nggak tahu Kak. Lele, kok menyerah gitu? Oke, ya. Oke, jujur saya juga nggak tahu artinya apa. Ada premium, itu tadi ya. Ada premium, ini udah saya garis bawahi di garis 2. Coba kita baca kalimat-kalimat penyertanya. Kalau yang jelas pertama ini, kita nggak ada informasi apa-apa ya di kalimat pertama, kecuali ya katanya at a premium. Coba kita baca di kalimat selanjutnya. At the time of the revolution, there were probably only around 400 physicians and some 3,000 practitioner. Di sini kan kita nggak tahu ya ini bagi mereka nilainya besar atau kecil. Maksudnya ya kalau untuk satu desa ada 400 physician ya banyak ya. Tapi di sini ada kata only ya. Artinya ya cuma ya. Berarti di sini segitu angka-angka itu tuh cuma. Berarti jarang, jarang ya, hanya sedikit at a premium. Nah, jadi kalau melihat konteks kalimat ini, were at a premium, itu maksudnya adalah tidak banyak, cuman sedikit. Sehingga jawaban yang paling mendekati dengan makna itu di sini adalah yang A itu well paid, maksudnya bayarannya bagus, enggak. Very experienced itu juga kayaknya nggak menjelaskan tentang itu. Terus not well respected,
kayaknya enggak dan kayaknya enggak mungkin ya orang apa physician tidak direspect orang gitu. Yang paling benar ada yang D, not very numerous. Numerous itu banyak ya. Jadi tidak terlalu banyak. Di sini itu bahwasanya university trained physician were at a premium. Maksudnya physician atau apa ya kayak dokter lah semacam dokter yang terlatih itu cuma sedikit ya gitu ya guys ya jadi pentingnya memahami makna dari kalimat sekitar kata yang dicari itu ya kalau katanya membingungkan sih yang apa katanya itu terlalu asing biasanya perhatiin kalimat penyerta apa pengikutnya setelahnya gitu biasanya di situ satu dua tiga akan ada clue ya pasti ada itu karena saya juga sering kok saya nggak laju tentang vocab ini kan ya termasuk mudah juga maksudnya nggak menyita waktu ya saya juga sering kayak apa ini artinya nggak tahu gitu loh tapi ya itu diperhatikan kalimat selanjutnya dari situ biasanya membawa wahyu pencerahan oke ya next ya answer D. Oke, ini kayaknya nih jenis pertanyaan yang terakhir ya. Main idea atau topik. Ini biasanya pertanyaannya bentuknya what is the main idea atau what is the passage primarily about? What is the topic of this passage? Ya gitu-gitulah, tahulah. Nah, tipsnya biasanya lihat kalimat awal paragraf seperti passage bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Indonesia juga biasanya main idea topiknya itu di kalimat pertama. Ada juga sih yang di akhir akhir kalimat, tapi biasanya kalau di TOEFL ini fokusnya ke awal paragraf ya. Jadi pilih opsi yang nggak terlalu umum, tapi juga nggak terlalu spesifik gitu loh. Misal kayak apa ya? Misal tentang kuantum fisika, misal nih ya, saya nggak tahu. Oh, yang biologi aja lah yang saya tahu. Misal tentang di kalimat itu tuh tentang fotosintesis tanaman berbunga misalnya. Nah, itu ya jangan laju pilih fotosintesis doang karena it will be too broad, terlalu luas temanya ya. Tapi juga kalau terlalu spesifik, misal nyebutin contoh tanamannya gitu ya too much juga ya. Terus main idea harus mewakili keseluruhan paragraf. Jadi nggak bisa cuma satu bagian atau dua bagian aja. Jadi harus semuanya itu dicangkup dalam satu main idea. Ya, contohnya ini. Oh ya, dan dia nggak harus selalu apa ya terblok satu kalimat gitu opsinya nggak. Bisa juga kita menyimpulkan. Oke, silakan yang bisa jawab. Oke, Kak Tengku. Tunggu bentar, Kak. Siapa tahu ada yang lain. Gak apa-apa, jangan diturunin ya. Oke, Kak Novita. Kak Novita belum nih. Boleh, Kak Novita. Ya Silakan. Kak, jawabannya yang D. D. D apa B? Halo? D. D, ini ya. Ya, Heeh, kayaknya. kayaknya. Ya, Kenapa? Kok milih ini? soalnya di kalimat pertama, in the Heeh. philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Terus kalimat selanjutnya, according to Dewey, intelligence is only a absolute way to achieve a balance. Berarti membicarakan tentang intelligence Heeh. sama reasoning. Heeh. Dan yang mencakup dua hal itu kayaknya cuma yang di pilihan delta, Kak. Oke, coba kita bedah satu persatu. Makasih jawabannya, Kak Novita. Sebentar. Oke, jadi yang pertama coba ini ya kalimatnya ya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi kalau yang pertama ini yang A, the intelligence of John Dewey, it's not really uh, explain anything ya kayak
kecerdasan John Dewey? No, definitely not. Jadi ini bukan ya. Terus Dewey's idea on ability to reason. Ada, tapi nggak cuma itu kan, nggak cuma tentang reasoning ya, dia juga menjelaskan tentang intelligence ya. Jadi ini juga kurang tepat. Terus yang C, distinction made by John Dewey. Nah, ini ada nih di kalimat ya. Di sini ada sharp distinction, pembedaan. Jadi ini pembedaan yang dibuat oleh John Dewey. Tapi apakah itu apa ya, maksudnya nggak terlalu luas, maksudnya perbedaan yang dibuat John Dewey gitu. Siapa tahu dia membedakan antara Kevin Gert itu bisa apa aja gitu loh. Jadi kalau yang C ini adalah contoh apa ya, terlalu luas kalimat apa temanya, topiknya. Jadi betul kata Kak Novita, yang benar adalah yang D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Bagaimana kecerdasan dan apa ya, penalaran itu dibedakan menurut si John Dewey ini ya. Salah. Lanjut ya. Eh, ini salah kuncinya. Oke. Selanjutnya ini ada overall review. Oh, ternyata masih satu lagi. Overall review. Overall review itu dia ada dua jenis. Yang pertama itu ada scanning. Scanning itu menemukan informasi spesifik pada garis baris tertentu pada bacaan. Jadi informasi spesifiknya itu di situ dicari pada bacaan yang spesifik informasinya ada. Nah, ini kita harus cari dengan scanning. Scanning itu kayak baca cepat gitu loh. Baca cepat, ini kira-kira yang mana nih, yang mana ya gitu. Dengan membaca apa ya, bisa dibilang sambil lalu, tapi nggak lalu banget gitu ya. Contoh pertanyaannya tuh kayak, where in the titik-titik passage does the author first discuss? Itu dimulai pada baris berapa eh, autor atau penulis mulai membicarakan sesuatu. Jadi ini biasanya opsi jawabannya tuh kayak line ke 1 sampai 5 atau line ke 7 sampai 12 gitu. Jadi ini harus mencari garis. Mencari apa ya, bukan garis. Mencari baris tulisan di mana suatu informasi itu termuat. Nah, terus ada juga tentang pertanyaan mengenai tone and purpose. Tone itu kaitannya sama emosi atau perasaan penulis terhadap topik. Ini terutama kalau ini ya, kalau mungkin opini, nggak opini juga ada sih, kayak misal dia itu tulisannya apa ya, mendiskreditkan revolusi teknologi gitu. Misal dia di situ banyak menyebutkan kekurangan dari atau dampak buruk dari revolusi revolusi industri misalnya gitu. Berarti kan bisa diimply bahwa the author did not really in favor of technological revolution. Terus ada juga purpose atau tujuannya. Tujuan penulis tuh apa sih nulis ini gitu loh. Misal apa, memberi info tentang sesuatu atau memperjelas suatu topik yang memiliki makna ganda, bisa aja kayak gitu ya. Ini contohnya. Ini yang scanning. Nah, ini kan jawabannya kayak baris berapa sampai berapa, berapa. Silakan. Dini, Kak Dini nggak ada di sini. Di depan, di depan. Sorry. Oke. Oh, ada Kak Bala nih. Kak Bala boleh ya? Kak Dini sama Kak Novita. Udah soalnya. Oke, Kak Bala, silakan. Eh, 4 ya? Lines 4. Berarti B ya, Kak ya? Iya. Coba kita lihat ya. Oke, makasih jawabannya Kak Bala. Di sini yang ditanya adalah composition of the meteor. Berarti dari apa saja meteor itu terbuat. Nah, ini enaknya kita cari yang garis-garis gitu kan nih. Yang ada kayak apa, koma apa gitu. Nah, ini ada di sini. Nickel and iron.
Terus diikuti juga the meteor made of nickel and iron. Berarti betul dia ada di line 4. Ya, betul sekali jawaban Kak Bala. Ada di line 4 ya. Oke, lanjut ya. Terus nah ini contoh yang tone and purpose. Silahkan, yang bisa boleh. Kasih benang ya. Kasih tarik. Kenapa? Ayo, ini harus dibaca semua ini. Oke, Kak Bala, Kak Dini, Kak Cornelia. Tapi ini udah semua ya. Tapi Kak Bala pertama. Boleh deh Kak Bala. Kak Bala silakan. Eh, yang D. D. Delta. Ya, Outline various historical symbol of royalty ya. ya, Oke, kita coba lihat dulu ya. Jadi di sini itu, aduh ketutupan. Ini tentang eh, military, apa sih? Military awards have long been considered symbolic of royalty. Thus, when the United States was a young nation just finished with revolution and eager to distance itself from anything tasting of monarchy, there was a strong sentiment against military decoration. Nih, ini against military decoration. Jadi, ini tuh teksnya lebih ke mengenai bagaimana eh, sesuatu mempengaruhi apa namanya sesuatu sesuatu mengurangi sesuatu. Jadi intinya dari bacaan ini adalah bahwasanya kalau penghargaan militer itu tuh apa ya lekat 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 dengan simbol royalty atau kerajaan ya kayak misalnya penghargaan knight atau kesatria itu kan dekat banget dengan monarki. Nah, Amerika yang merupakan negara yang baru merdeka saat itu pengen menjauhkan diri kayak paling anti gitulah, paling anti lah sama sesuatu yang berbau dengan monarki atau kerajaan. Jadi karena itulah sampai sampai bermasa-masa selanjutnya itu tuh sedikit sekali military awards yang diadakan oleh Government of the United States of America. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah yang B. Demonstrate an effect of America's attitude towards royalty. Jadi mendemonstrasikan bagaimana apa ya pandangan Amerika itu terhadap royalty atau kerajaan di situ ya. Jadi karena di sini efeknya kan itu, jadi nggak ada award militer gitu ya. Gitu ya guys ya. Jadi emang ini tone and purpose ini agak tricky pertanyaan jenis ini karena yaitu kita harus baca semua. Kita harus baca semua. Terus kita juga apa ya? Nggak harus ngerti semuanya tuh harus paham garis besarnya gitu loh. Menurut saya garis besar itu sulit untuk di iniin apalagi kalau udah namanya ini sesi terakhir ya, sesi terakhir apa section terakhir maksudnya section terakhir terus udah otaknya udah aduh udah tinggal sekian persen terus masih keburu waktu juga. Nah, makanya itu time management tuh penting banget di sini. Oke, yang bener itu B ya, teman-teman. Oke, nah ini tip time management ini nggak ada
nggak ada soalnya kok. Nah, ini tips-tips untuk memanajemen waktu ya. Yang pertama, pilih teks familiar, yang familiar atau dirasa lebih sederhana atau pendek. Kayak saya sempat bilang di awal tadi, kalau teman-teman orang biologi mungkin pilih teks yang ke biologi-biologian dulu, karena di situ pasti eh teman-teman lebih familiar ya tentang topik yang dibahas, sehingga kalau ada satu dua kata yang nggak paham itu bisa dinalar dikira-kira gitu ya. Terus kerjain pertanyaan yang gampang terlebih dahulu. Ini udah nasihat dari zaman jebot lah ya. Udah dari dulu banget semua orang pasti nyaranin kayak gitu. Kerjain yang gampang dulu, kerjain yang gampang dulu. Kalau udah terakhir sisa yang udah susah-susah ya, mau cap cip cup, tak mau A B C, ngitung kancing terserah. Yang penting kita bisa memaksimalkan skor kita dengan menjawab soal yang benar-benar kita tahu jawabannya gitu ya, dimaksimalkan. Nah, kalau ini saran aja tapi ini kayak apa ya, personal preference saya. Jadi yang pertama saya kerjain itu reference, kayak reference tadi ya, kayak kata they merujuk pada siapa, itu karena itu pun nggak perlu tahu artinya gitu. Jadi menurut saya itu gampang banget. Terus biasanya saya kerjain setelah itu tentang vocabulary, karena ya dia nggak perlu baca teks. Dia nggak perlu baca teks secara keseluruhan. Yang penting kita tahu maknanya. Terus ada details. Kalau details itu ya kita cari-cari keyword aja dari soal dari soal yang kita ditanyain itu. Biasanya kan ada keywordnya, kita cari itu aja di teks. Terus abis itu baru overall review karena kita harus baca semua ya. Dan yang terakhir itu main idea atau topik. Ini saya ngerjain main idea atau topik karena biasanya at this point saya udah paham tentang teks ini, karena ya mau nggak mau kan kita baca sedikit-sedikit gitu. Jadi di akhir itu main idea lebih gampang ditemukan kalau menurut saya gitu. Terus yang terakhir, soal dan jawaban yang ada di dalam teks biasanya terletak secara berurutan. Jadi misal nih, misal dalam satu teks itu ada dua pertanyaan tentang details. Ya, dua pertanyaan tentang details. Itu berarti misal nomor 11 sama nomor 12. Nah, letak jawaban di yang nomor 11 itu pasti lebih awal daripada yang 12 karena dia nomornya tidak nomornya urutan gitu. Dia muncul di teksnya juga secara berurutan. Ini khusus untuk jenis soal yang sama ya, sama-sama details gitu. Oke. Nah, terus konsentrasi. Sekali lagi konsentrasi itu penting sekali. Karena kalau tidak konsentrasi bisa buyar ya. Konsentrasi ya teman-teman bisa apa ya, menenangkan diri mungkin sebelum mengerjakan kalau ada waktu, tapi biasanya sih nggak ada waktu ya. Atau kayak yang saya cerita tadi, mungkin headset listeningnya dipakai lagi, nggak apa-apa walaupun orang mikir pasti, ih ngapain orang itu pakai headset, ya, aneh gitu. Alah biarin aja. Yang penting teman-teman bisa mengerjakan dengan lancar dan mudah. Nggak penting ngomongan orang itu ya. Yang penting kita sendiri. Oke? Nah, ini ada kuis, tapi berhubung waktu meeting tinggal sedikit, ini kuis nanti saya share setelah tutup aja ya. Setelah tutup meeting. Jadi buat kayak PR gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Silakan. Tentang materi ini atau tentang hal lain. Meetingnya tinggal 2 menit. Kok jadi nggak premium lagi ya? Aduh, dan terjadi lagi nih. Kayak yang mau ditanyain tentang materi atau tentang meeting-meeting yang sebelumnya, boleh juga. Misal kayak di listening kemarin ada tentang ini kok aku nggak paham gitu. Bisa jelasin lagi Kak? Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Kak Novita, boleh? Gimana Kak? Iya, mungkin tips buat ngerjain written yang kemarin soalnya bingung milih yang salahnya gitu. Oh, tips untuk ngerjain yang structure and written expression. Untuk milih apa Kak? Untuk milih yang salah gimana maksudnya? Ya, yang written expression yang kemarin. Oh, yang written expression Kan yang itu milih ya, yang oh ya salah nyari kan. yang salah. Oh iya, sorry. Oh, Kak, kalau kalau tips Ah, itu ya, kalau mau tips secara teknis ya, tips yang profesional ya
Kakak pahamin grammarnya karena ya it's about grammar ya, terutama tentang verb dan aduh ini mau mati tentang verb dan noun dan lain sebagainya. Tapi kalau mau jawaban yang lebih sederhana, pahami kalimat, biasakan diri dengan bahasa Inggris. Sekali kalau udah paham, satu, dua, tiga kali baca itu pasti teman-teman tahu mana yang rancu, mana yang salah, mana yang bikin kalimat ini aneh gitu ya. Aduh, udah tinggal kurang dari 1 menit. Wih, kita bisa di kick kapan saja. Oke, kalau ada pertanyaan lagi mungkin di grup aja ya. Males banget rejoin, masih 1/2 jam sih. Sayang sekali. Ya, jadi kalau itu tadi, kalau mau tanya di grup aja, kita lanjut di grup aja deh.